Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Aziza dari Prodi Pendidikan IPA semester 5. Di sini saya akan menyajikan proposal penelitian yang telah disusun dengan judul penerapan model pembelajaran joyful learning pada jam akhir pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Langsung saja ke latar belakang masalah. Jadi, setiap peserta didik pastinya memiliki tingkat kejenuhan dalam belajar. Penggunaan model pembelajaran yang tidak berubah membuat peserta didik merasa bosan dan hilang rasa minat. Nah, apalagi suasana kelas yang kurang kondusif pada jam akhir pembelajaran, terutama pada pembelajaran IPA. Jadi perlu adanya penerapan model pembelajaran yang tepat. Jadi, dan menerapkan model pembelajaran joyful learning seperti pada penelitian yang sudah ada sebelumnya, menegaskan bahwa pembelajaran dengan model joyful learning di jam akhir pelajaran telah terbukti meningkatkan minat dan keaktifan peserta didik. Dengan menerapkan pembelajaran joyful learning, peserta didik merasa senang dan tidak bosan selama pembelajaran, sehingga mereka dapat terlibat di dalamnya. Selain itu, model pembelajaran ini dapat digunakan pada semua pelajaran meskipun pada jam akhir pembelajaran. Nah, jadi berdasarkan latar belakang, perlu adanya suatu penelitian dalam penerapan model pembelajaran joyful learning pada jam akhir pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Identifikasi masalah yang pertama yaitu suasana kelas yang kurang kondusif pada jam akhir pembelajaran. Kemudian banyak peserta didik yang kurang semangat, semangatnya mulai menurun akibat kelelahan, mengantuk, dan lain sebagainya. Kemudian kurangnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran pada jam akhir pembelajaran, dan kurangnya respon dari peserta didik untuk menerima materi pada jam akhir pembelajaran. Batasan masalah yang pertama yaitu kurangnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran pada jam akhir pembelajaran, dan banyaknya peserta didik yang semangat belajarnya mulai menurun diakibatkan kelelahan, mengantuk, dan lain sebagainya, yang menyebabkan peserta didik kurang merespon materi yang disampaikan guru. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara meningkatkan keaktifan peserta didik pada jam akhir pembelajaran. Yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran joyful learning pada mata pelajaran IPA. Nah, tujuan penelitian ini pertama untuk meningkatkan keaktifan peserta didik pada jam akhir pembelajaran dan menerapkan model pembelajaran joyful learning pada mata pelajaran IPA. Manfaat untuk peserta didik yaitu dapat meningkatkan keaktifan peserta didik terutama pada jam akhir pembelajaran. Nah, manfaat untuk guru yaitu guru dapat mengetahui bahwa model pembelajaran joyful learning dapat meningkatkan keaktifan peserta didik, dan untuk peneliti selanjutnya yaitu bisa menjadi suatu rujukan. Nah, kajian pustaka yang pertama, belajar merupakan proses untuk memperoleh motivasi dalam bidang pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, serta tingkah laku. Hasil belajar sendiri yaitu perubahan tingkah laku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami keaktifan belajar. Pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan sosok utuh konseptual dari keaktifan peserta didik dan mengajak yang secara keilmuan dapat diterima serta secara operasional dapat dilakukan. Joyful learning sendiri merupakan proses pembelajaran yang dapat membuat peserta didik merasa kenikmatan dalam skenario belajar. Nah, keaktifan sendiri merupakan kegiatan individu yang terjadi karena adanya interaksi antar individu dan individu lain atau individu dan lingkungan sekitar. Kerangka berpikir yang pertama yaitu karena kurangnya keaktifan peserta didik pada jam akhir pembelajaran yang menyebabkan respon dalam menerima materi sangat rendah. Jadi perlu adanya model pembelajaran yang tepat untuk digunakan pada jam akhir pembelajaran. Nah, model pembelajaran tersebut yaitu joyful learning, yaitu model pembelajaran yang menyenangkan. Jadi nantinya peserta didik diminta untuk membuat mind map secara berkelompok. Peserta didik akan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dan respon peserta didik dalam menerima materi menjadi lebih tinggi. Nah, penelitian ini merupakan jenis kualitatif, yaitu meneliti keaktifan peserta didik setelah menggunakan model pembelajaran joyful learning pada jam akhir pembelajaran. Nah, metode yang digunakan yaitu studi kasus. Jadi peneliti mengamati sikap dari peserta didik pada saat pembelajaran. Dengan metode penelitian ini, nantinya peneliti mudah mengetahui perkembangan keaktifan peserta didik dengan adanya penerapan model pembelajaran joyful learning. Prosedur penelitian yang pertama yaitu perencanaan. Pertama yaitu membuat RPP, kemudian mempersiapkan alat dan bahan, dan mempersiapkan lembar observasi. Pelaksanaan yang pertama yaitu mengawali dengan melakukan apersepsi, kemudian menyampaikan informasi mengenai kompetensi dasar, indikator, dan standar ketuntasan belajar minimal. Kemudian guru menyampaikan materi pengantar, dan peserta didik membuat
mind mapping secara berkelompok. Tahap yang ketiga yaitu observasi. Pada tahap ini nantinya peneliti mengamati perkembangan keaktifan peserta didik secara langsung dan menggunakan lembar observasi. Tahap keempat yaitu refleksi. Berdasarkan hasilnya yaitu nantinya akan dilakukan refleksi terhadap keseluruhan rangkaian proses penelitian untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan. Instrumen yang digunakan pertama yaitu observasi. Jadi peneliti akan mengamati perkembangan keaktifan peserta didik secara langsung saat pembelajaran. Kemudian yang kedua interview. Nantinya peneliti mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan dan dijawab dengan lisan juga. Interviewnya ditujukan kepada peserta didik. Kemudian dokumentasi. Peneliti melakukan dokumentasi selama kegiatan melalui foto atau gambar sebagai bukti fisik. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu reduksi data. Peneliti memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Jadi dengan itu data yang telah direduksi akan memberi gambaran jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu penyajian data. Langkah selanjutnya yaitu mendisplay data. Dalam proses ini peneliti dapat memeriksa kelengkapan data yang tersedia. Dalam mendisplay data disajikan dengan teks naratif. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan. Data yang didisplay yang dikemukakan apabila telah didukung oleh data-data yang lengkap maka akan dijadikan kesimpulan. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.